Edward Pakito. I believe that. Gue percaya Edward Pakito. Oke. Blacklist. Lo Blacklist 40. Gue nggak tahu kenapa, malah gue ke arah Onyx. Kalau untuk yang sekarang gue dari dulu selalu suka yang mencari ataupun yang melawan hukum alam. Blacklist. Blacklist gue. Kan? Berarti Iya kan? gue beda nih, berarti gue Gue beda lagi ya. Iya. selalu suka yang melawan hukum alam. Benar. Gue nggak tahu kenapa ini malah ada di tangan Onyx PS untuk game kali Dengan ini. Natalia. 3 game. Ada Pove pakai Bennett, suka tuh gua tuh yang pakai Bennett. Iya. Oke, kita bakal langsung saja lihat untuk kali ini, dan bahkan dari draftnya para pemain dari tim Onyx PS lihat mencoba untuk mengganggu dengan kerusuhan di early, dan bahkan Edward dengan udah ada stack merahnya untuk kali ini, dan oh my Venus udah setengah darah saja kali ini Pak Pulung. Yep, sementara untuk Baloiski akan gak maju ke depan? Tidak, untuk kali ini mundur lagi, masih mencari celah, tapi Headrat masih berputar-putar aja. Sementara Barat di bagian bawah akan berhadapan langsung dengan Patrick, tapi Kairi masih melakukan farmingan. Brand Lang Malakas cukup identik dengan Brand Esports selaku pemenang dari M2, dan itu dari Filipina juga. Yes, betul banget. Tapi lihat para pemain dari nyangkut. tim Onyx PH kali ini belum ada invasi di arah tengah sana. Oh my friend, bakal coba ditumbangin. Execute-nya miss. Sayang sekali tidak terjadi first blood, dan bahkan Haji masih mau lebih. Coba dibalikkan keadaannya. First blood malah di tangan dari seorang Haji. Ketika udah gak ada execute, dia tahu bahwa kali ini kalkulasinya miss dan hatred. Dia tidak ada holy healing juga. Bahkan untuk leveling kali ini Baloiski under banget, dan kayaknya Natalianya dibiarkan untuk mendapatkan item dari romnya, dire hitnya biar aktif terlebih dahulu. Wah, ini dia Headrat di tengah. Namun sekarang Wise ya dengan entropi, dia ada di bagian atas. Marky Wings by Wing dikeluarkan, siap untuk kabur dari area tersebut, tapi ternyata dia masih betah, masih ingin berada di dalam lane-nya. Tapi Baloiski sekarang berada di bagian atas untuk bisa memberikan bantuan, namun untuk Edwardnya masih bertahan sejauh ini. Gila, respect banget dari Edward. Dia walaupun cuma dicolek sekali, tapi karena kalkulasinya dia belum tahu di sana udah ada lagi execute atau belum, dia langsung flicker ke arah belakang Papulung. Dia lebih memilih untuk mengamankan laningnya. It's okay, gua kepukul mundur, yang penting laning gua aman. Tapi di depan sana langsung coba dipas sama Venus ke arah depan. Coba kan ada Oheb kami langsung ada tembakan peringatan. Oheb, orang hebat kali ini berhasil mendapatkan 1 buah poin, dan bahkan Larski mencoba menangkap seorang Haji, berhasil dihindari, dan bahkan Larski bakal menggunakan 1 buah flickernya. Papulu berhasil selamat dari hambatan Flexi Internasional. Itu turtle diambil Oheb loh barusan. Oke, berarti battle dari retributionnya tidak terjadi, ataupun memang sudah ada retri tapi ternyata tidak terjadi dan berhasil diamankan. Tapi sekarang udah ada pergerakan dari Delarski yang entah mengapa, entah bagaimana caranya berhasil diambil. Apakah Baloiski melupakan bahwa patch terbaru, 2 patch terbaru lebih tepatnya, yang kemarin sudah dilakukan itu berdampak kepada dari area turret, sehingga untuk diving kayak tadi nggak bakal bisa. Alright, dan bahkan Haji masih berada di garis depan. Oh my fans, Eagle ke arah depan. Kayak dia akan menjadi pilihan, tapi ternyata Translus berhasil menyelamatkan dari seorang carry depan. Oh my Venus masih bisa selamat dengan 1 buah flickernya. Terpukul mundur ke arah belakang. Edward pun gak mau masuk lebih dalam karena ada seorang Natalia Profesor. Iya, untuk sekarang kayaknya bakal langsung menuju ke arah Enchanted Talisman dari Oh My Venus. Apalagi dalam keadaan dia bener-bener 2 kali loh execute-nya digagalkan. Dan lihat Baloiski under banget dengan dire hitnya. Lihat Edward juga, dia kayaknya udah punya Dreadnought Armor, jadi bakal asal-asalan banget untuk meng-engage ke arah Kairi yang bahkan belum punya War Axe. Langsung ya Dreadnought Armor dijadiin langsung ya, guna untuk menjadi modal awal dia loh. Nih entropi ini udah ada lagi. Sekarang pertahanan Onyx PH di menit yang belum masuk ke 4 ini udah mulai rentak, udah mulai ancur-ancuran. Ada beberapa rongga yang udah ditemukan oleh Blacklist. Wow, bahkan Haji di sini coba untuk mengawal pergerakan dari seorang Oheb itu sendiri. Ada Marky dan di sniper begitu saja, dan di sisi lainnya fokus ke arah gold turret. Lihat Marky kali ini mencoba untuk cover ke arah seorang Oheb, tapi Oheb di sana masih bisa selamat karena beda airstrike, dan bahkan di sisi lain Oheb masih bisa diselamatkan. Kok hati gue jahat ya? Kenapa? Hati gue bilang kalau seandainya mendingan Oheb nih mainin sniper sama shotgunnya aja. Jadi ketika di HBD sama Baloiski, Dia PD balik. dia HBD balik pakai Itu shotgun dia. itu. Tapi gua aku ya kalau KB pakai shotgun ngeri sedep, bener gak bohong. Ngeri. Gua mengakui kalau soal itu. Capek ya, jauh sama Patrick di sniper, deket di shotgun, di tengah-tengah di submachine gun. Lah itu dia kekuatan Warkop DKI, maju kena mundur kena. Waduh, ACDC.
Oke, tapi lihat Haji, dua Dragon Purify informasi telah diperahkan dan bahkan kali ini Haji pinter banget. Dia nggak paksa pakai flickernya Profesor, ditahan 40 karena dia tahu kali ini bakal satu hal yang lebih penting dan satu main diamankan. Oh my Venus. Dan di sisi lain, memilih untuk melakukan clear minion. Wise melihat sepertinya ada tanda-tanda terdeteksi. What a feeling from Wise. Kali ini lihat berhasil menggocek pergerakan Baloyski kami. Kembalikan keadaan Clear didapatkan tapi ternyata double kill. Baloyski yang bahkan harus ditumbangkan bersama dengan Soran Zlarsky yang masih dikenakan satu. Ternyata Marky yang tumbang. Haji hanya menendang dengan Way of Dragon tanpa dilanjutkan lagi. Dia hanya mengantarkan paket dan rekan-rekannya yang langsung menghabiskan ke arah Marky tersebut. Tek paket langsung nyampe, Pak. Siap. Alright dan Oh, bahkan nggak dikasih rumput. Dia udah ngelihat Edwardnya langsung ngelakuin rotasi dengan cepat dan bahkan inilah dia Edward dengan zoningnya yang benar-benar mengerikan, Ranger Mas. dan bahkan bisa gue bilang lihat Mountain Shocker dibuka, Venus menuju ke arah belakang. Baloyski terlihat mencoba dipaksakan kembali di damage-nya di one by one situation dan bahkan flicker harus digunakan. Venus mau tidak uang 40. Wah, itu aduh, gua masih oke, ayo move on Lung, jangan seperti yang tadi yang di tengah ya. Gagal move on gua. Kenapa? Ngelihat yang tadi pinter banget si Hajinya. Iya. Ditendang sekali dong. Tak buat lu gitu. Gua cabut dulu ya. Dan itemization-nya Wise, dia wise banget sih sesuai dengan nickname-nya. Udah ada brute force, jadi movement speed-nya lihat. Untuk dari Nathan-nya dia benar-benar powerful banget. Oke, dan bahkan Wise-nya tidak bisa terbang. diamankan, tapi lihat Oh my sana god. diamankan lagi Baloyski. Dia Asli. hentikan pergerakannya Profesor. Ini nggak tahu kenapa insting dari Onyx PH benar-benar dilumpuhkan oleh gameplay logikanya dari Blacklist International. Aku nggak ngerti tadi kayak interference. Yes. Sekarang dari Soul Bloom, Circling Eagle, Ohebnya terbang dapat 5 kill dan bahkan kali ini lihat dari segi gold dan leadingnya Baloyski yang disetting untuk main ke late game dengan Natalia. Dari early gamenya benar-benar di fall offin, dimatiin, di shutdown pergerakannya. Alright, bahkan God. kita lihat di sini para pemain dari tim Blacklist International memilih untuk mundur. Tembakan peringatan Asli. telah dikeluarkan. Oheb kembali menjadi sebuah pusat perhatian. Mereka tidak bisa fokus ke arah Wise lagi. Wise udah terlalu tebal. Wise bakal bisa di cover asal-asalan dan bahkan Turtle tidak dikasih sedikit pun terhadap tim Onyx PH. Nah, ini nih Haji nih. Diam-diam nih. Diam kau sangka lemah, bergerak kau kubuat susah langsung sama dia. Udah. Oke, diam kau bengong, ku tendang kau melonglong. Dan bahkan di sisi lain Haji berhasil ditangkap. Zlarsky mengamankan 1 poin untuk serang Haji dan di follow up dengan 1 PDS yang tidak bisa diselamatkan kembali oleh Venus. Tapi Wise tidak tinggal diam. Dia berarti arah rumput depan. Dia akan mengagetkan pergerakan dari seorang Marky yang ada di garis depan. Kairi harus coba lebih berhati-hati. Tidak boleh memberikan sedikit perhatian pun terhadap seorang Wise karena kalau dari segi gold, mereka terpaut 5.000 dan itemnya pun jauh, Profesor. Iya, lihat bagaimana Blade of Despair kayaknya bakal jadi satu pilihan. Tapi kali ini hal ini terjadi. Wah. Execute-nya ke arah yang salah tapi tetap tumbang. Waduh, ini gimana lagi tuh, udah ada double kill berhasil didapatkan juga oleh Natalia barusan. Sebuah pertempuran yang mungkin siapa yang menyangka mendadak mereka bisa mendapatkan hero dari Blacklist. Oke, coba untuk mempertahankan turret di arah mid dan bahkan di sisi lain Alcoster dikeluarkan mau nggak mau untuk memukul mundur 1 buah minion. Setidaknya Blacklist International menetralisir tim fight yang telah berhasil dimenangkan oleh tim Onyx PH. Nih, gimana lagi sekarang untuk Onyx PH sendiri, mereka punya nafas tambahan, mereka masih bisa bertahan sejauh ini. Natalianya yang memang harus digaris bawain sejauh ini, rumput yang dia milikin semakin sedikit, semakin sulit untuk dia bergerak, semakin sulit untuk melakukan mobilitasnya karena dari Natalia mobilitasnya pasti akan sangat-sangat dinanti dan juga ditunggu. Sekarang pemain dari Blacklist mereka siap maju ke bagian depan tapi Ohebnya darahnya gak begitu banyak. Zlarsky-nya harus mundur, ditembakin oleh Wise dengan berdamage yang begitu menyakitkan. Ada Hunter Strike, ada Brute for Armor di dalam tubuhnya juga. 2 tambahan speed movementnya akan sangat-sangat bergerak sekali. Marky pun hilang. Zlarsky harus mundur ke belakang tapi ada Natalia di sana. Natalia Baloyski, lihat udah ada tanda seru dan bahkan tertangkap. Baloyski lihat di sana dia mencoba untuk menggoceng. Wise feelingnya benar-benar insting yang nggak bisa dilawan. Wise nih gila instingnya Profesor.
Dia benar-benar mencari Gila keberadaan sih dari ini. seorang Natalia itu sendiri, Profesor. Ini Wise bener-bener bikin was-was kayaknya Baloyski. Wise dong. Jadi wash. Jadi wise. Was-was ketar-ketir kan? Iya. Wise-nya jadi wash. Iya itu dia di mana lihat Nggak setup salah. momennya juga kayak dia tahu feeling rumputnya di mana yang bakal hadir dari Baloyski-nya dan bahkan Lordnya nggak bisa dikontes dengan perbedaan gold yang kali ini tuh juga lihat Edwardnya juga kali sendirian masih bisa double jab and back for safety, dia nggak kehilangan apapun. Masih mau lebih, oh no. Kali ini Edward memilih untuk udah bakal lihat Oh My Venus ya. Nungguin pulang bareng. Asli. Just in case tiba-tiba ada execute, setidaknya ditukar dengan tumbangnya Baloyski. Atau bahkan dengan adanya execute tuh masih ada guided wing kan untuk absorb damage walaupun dia tidak menggunakan favor, tapi masih ada absorb untuk menghalau semua serangan dari Onyx PH. Wah, ini under level seperti ini sih nggak bisa melakukan pick off terhadap siapapun ya kalau menurut gua. Bisa dibilang udah mulai bermain berempat doang nih Onyx PH karena oke, untuk sekarang masih berhasil nih Natanya melakukan pergerakan tapi Markinya berhasil didapatkan seperti di depan. Ada satu pergerakan dari Pulse yang langsung dihilangkan begitu aja tapi Draskinya berusaha untuk mundur ke bagian belakang dikejar habis-habisan. 4 player tadi dari Blacklist masih gagal untuk mendapatkan hero tersebut tapi Baloyski udah set up posisi. Oke, Baloyski berada di arah belakang tapi di mid lane yang bakal coba difokuskan Haji mencoba untuk menendang siapapun tapi ternyata tidak ditendang, ditangkap dan flicker harus untuk ke arah belakang. Hilang 1-2 di tanah welcome to my channel tapi di sisi lain turret akan menjadi pilihan dari top lane. Kali ini Blacklist International mencoba untuk mendapatkan kemenangan. Akankah dipaksakan? Baloyski terlihat posisinya tertangkap dan Baloyski hilang. Tersisa 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Ini bencana untuk tim Blacklist International. Lihat dengan item yang mereka miliki. Edward bergerak ke belakang. Mereka sudah pilihan tapi ternyata Edward ditumbangin 40. Wow. Edward ditumbangin dan sekarang waktunya untuk Blacklist mungkin harus pulang. Tapi ternyata untuk kali ini coba lihat Oheb dari tadi Rennernya ditembakin terus-terusan pelurunya. Udah ada beberapa yang connect tapi Ome Venus terkena efek dari Mountain Shocker. Gagal pulang mereka. Marki mencoba mengejar. Federasi dikeluarkan tapi masih belum berimpact, bro. Tarik napas terlebih dahulu, kencangkan sabuk pengaman untuk saat ini kayaknya untuk 2 menit ke depan kita akan melihat apakah efek snowball dari Onyx PH akan berhasil menuju ke arah late game. Dikarenakan kali ini Dlar walaupun dia udah mengamankan Radiant Armor dan menuju ke arah Athena Shield sepertinya, tapi jujur ya dia masih lebih membutuhkan untuk itemization yang kayak Blade Armor sehingga nanti Oheb tidak bisa asal-asalan untuk melumpuhkan dari dinosaurus ini. Dan lihat dari Baloyski-nya, dia langsung ke arah Malefic Roar guna memberikan burst yang lebih tinggi dan kali Dicari ini 4 asal-asalan. pemain. Dicari asal-asalan. Masih ada di pasar tertangkap. Edward berhasil dapatkan triple oleh seorang Oh My Venus dan hilang begitu saja. Tidak bisa selamat. Lane down kali ini tidak aman. Tidak ada rumput yang tidak bergoyang. Semua dipantau oleh tim Blacklist International. Itu dia tapi sekarang lagi Delarski-nya udah ada satu oli baptisan di bagian belakang. Flicker pun udah dikeluarkan. Berusaha untuk kabur dari tersebut tapi Hedron sekali ditembak darah begitu banyak yang hilang. Udah ada sana posisi untuk langsung menggunakan Rennernya. Hanya saja kali ini Edwardnya untuk mengganggu konsentrasi yang dimiliki oleh Onyx namun di tempat yang berbeda. Dari Baron siapun langsung punah dan pada raja sekarang Edwardnya pun dipulangkan. Tapi ini bukan hal yang baik. Lihat Kairinya tertangkap. Ini bencana. Kairi tumbang. Tak ada lagi pergerakan. Blacklist International masih mau lebih dan akan dikeluarkan. Satu poin diamankan dan dikasih tempat. This is it. Blacklist International become a champion of F3 World Championship. Blacklist International. Congratulations for Blacklist di mana sekarang. Inilah tim yang berhasil menjuarai F3 World Championship duo dari perwakilan Filipina. Tapi tetap hanya akan ada satu juara dan Blacklist International adalah jawabannya. 4